Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, setelah itu Ibu akan presensi dulu ya. Siti, ada Siti? Hadir gak, Bu? Oh iya, Siti. Maimunah ada, Bu. Ih, Maimunah jangan dandan aja. Udah cantik kok. Tono kemana? Tono nggak ada, Bu. Dia sakit. Oh, sakit. Juki? Oh, Juki di pojokan sana. Juki, tolong lepas dulu topinya ya. Iya, Bu. Kalau di dalam kelas, kita harus melepas topi. Sudah semua ya? Yang tidak hadir berarti hanya Tono karena sakit. Nah, kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai memahami puisi rakyat. Silakan bisa dibuka LKS hanya halaman 2-3. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu mengenal dan memahami puisi rakyat. Indonesia itu sangat kaya budaya dan yang syarat akan nilai-nilai. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pasti memiliki budayanya masing-masing, termasuk juga budaya mengenai puisi rakyat. Nah, di sini di karya sastra rakyat ini sifatnya adalah anonim atau tanpa nama. Nah, biasanya disampaikan melalui lisan dari mulut ke mulut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai karya sastra rakyat atau puisi rakyat, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Sebelumnya, ada yang tahu contoh dari pantun? Saya, Bu. Oh, Siti. Silakan Siti sebutkan contoh dari pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tepuk tangan untuk Siti. Betul sekali. Contoh dari pantun itu adalah seperti yang disebutkan oleh Siti. Kan contohnya adalah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pantun itu merupakan bentuk puisi asli Indonesia dengan batasan-batasan tertentu yang menjadi ciri khasnya sebagai puisi lama atau puisi rakyat. Nah, pada dahulu itu puisi hanya diucapkan melalui lisan, sehingga tidak diketahui pengarangnya itu siapa. Jadi, pantun itu bisa diucapkan oleh siapa saja. Pantun ini adalah kata-kata yang disusun sedemikian rupa, sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Seperti yang dicontohkan oleh Siti tadi. Ibu akan sebutkan mengenai ciri-ciri pantun ini. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 larik atau baris kalimat. Yang kedua, jumlah suku kata setiap dari sama atau hampir sama, biasanya antara 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap bait itu bersajak A, B, A, B. Yang keempat, lirik baris pertama dan kedua itu bentuknya sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu bentuknya isi. Yang kelima ini adalah lirik baris pertama dan kedua itu tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Kita lanjut ke gurindam. Ada yang mau memberi contoh seperti apa gurindam? Baik. Ibu tunjuk ya. Maimunah, silakan baca contoh gurindam yang ada di LKS tersebut. Gurindam 11. Ini gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hajat. Hendak dimulai, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Sudah, Bu. Baik, kita beri apresiasi untuk Maimunah.
Tapi gurindam ini biasanya dibaca tidak seperti membaca ya. Ya, nanti kita bisa belajar mengenai pembacaan pantun, pembacaan gurindam dan syair. Jadi, gurindam ini adalah puisi lama yang berbahasa Melayu klasik dan berasal dari India. Nama dari Indianya itu adalah gurindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Biasanya gurindam ini syarat akan nilai agama dan moral, sehingga dijanjikan berbagai media pengajaran atau penyampaian pesan moral dan norma kehidupan. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari gurindam. Yang pertama, tiap bait ini terdiri dari 2 larik atau 2 kalimat. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, tiap bait berirama A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Yang keempat, kalimat baris pertama berisi soal, masalah, dan perjanjian. Kemudian, kedua kalimat membentuk kalimat majemuk dan merupakan satu kesatuan utuh. Yang keenam, hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua adalah hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, isi gurindam terdapat pada larik kedua sebagai akibat dari masalah pada baris pertama. Yang kedelapan, kebanyakan gurindam berisi nasihat atau pelajaran, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Ada yang ingin ditanyakan mengenai gurindam? Tidak ada, Bu. Oh, berarti sudah paham semua ya. Ibu anggap kalian sudah memahami mengenai gurindam ini ya. Baik, selanjutnya adalah syair. Ada yang ingin membacakan contoh syair? Oke, Juki tolong bacakan contoh syair yang ada di LKS halaman 3. Tapi dengan penghayatan ya. Syair Abdul Muluk. Syair Abdul Muluk. Abdul Muluk putra baginda, besarlah sudah bangsawan muda. Cantik menjelis usulnya syahda, 13 tahun umurnya ada. Parasnya elok amat sempurna, patah menjelis bijak laksana. Memberi hati bimbang gulana, kasih kepadanya mulia dan hina. Terima kasih. Mari kita beri apresiasi untuk Juki. Terima kasih sudah membacakan contohnya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai syair ya. Syair adalah puisi lirik klasik yang berasal dari kesusastraan Arab. Istilah syair ini berasal dari bahasa Arab, syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kata syu'ur kemudian berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dengan pengetahuan umum. Syair ini berasal dari Persia, yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis syair berdasarkan isinya. Yang pertama itu syair Panji. Syair Panji menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana. Nah, contoh dari syair Panji ini adalah syair Panji Semirang atau hikayat Panji Semirang. Dan yang kedua ini adalah syair romantis. Syair romantis ini adalah berkaitan dengan percintaan, yang biasanya terdapat pada cerita rakyat, pelipur lara atau hikayat. Contohnya yaitu syair Bidasari, syair Yatim Nestapa, syair Abdul Muluk, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah syair kiasan. Syair kiasan atau syair simbolik menceritakan percintaan yang merupakan sindiran terhadap peristiwa tertentu antara ikan, burung, bunga, dan buah-buahan. Contoh syair kiasan yaitu syair burung pungguk, syair ikan terubuk, syair kumbang dan melati, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, syair sejarah, yaitu menceritakan tentang peristiwa sejarah. Contohnya adalah syair perang Mangkasar, syair perang Siak, syair perang Palembang, atau syair Siti Zubaidah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah syair agama, yaitu bersifat keagamaan. Contohnya yaitu syair perahu, syair dagang, syair kiamat, dan masih banyak lagi. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh si Juki mengenai
syair Abdul Muluk. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke ciri-ciri dari syair. Yang pertama itu, setiap bait terdiri dari 4 larik atau kalimat. Yang kedua, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, semua baris merupakan isi. Yang keempat, bahasa yang digunakan berupa kiasan. Yang kelima, rima akhir setiap baris selalu sama, yaitu a. Yang keenam, jumlah suku kata setiap baris hampir sama, biasanya 8 sampai 14 suku kata. Dan yang ketujuh, isi syair berupa nasihat, perintah, dongeng, cerita, dan sebagainya. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Siti, silakan. Apa sih, Bu, perbedaan antara syair dan puisi? Terima kasih. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Siti. Jadi pertanyaan Siti adalah, apa perbedaan antara syair dengan puisi? Oke. Baik, jadi perbedaan antara syair dengan puisi yaitu, puisi ini adalah susunan kata yang indah, bermakna dan terikat konvensi atau aturan serta unsur-unsur bunyinya. Nah, ciri dari puisi adalah, syair ini adalah karangan dari sastra Melayu lama. Kemudian dengan bentuk terikat dan yang mementingkan irama sajaknya. Bagaimana, Siti? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah memahaminya ya. Dan sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Dan perhatikan tugasnya ya. Tugasnya adalah carilah contoh syair dari berbagai macam sumber, kemudian berikan tanggapan terhadap syair yang telah kalian pilih tadi, terkait dengan ciri-ciri dan jenisnya. Semoga pembelajaran di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini supaya kita selalu bisa belajar dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.